Salam jempolin Papua. Salam jempolin Papua. Bapak, Mama, Om, Tante, Kakak, Adik, saudara semua, baik yang ada di tanah Papua maupun yang ada di luar Papua. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Rifai Darus, MRD, dalam podcast Jempolin Papua. Kali ini kita akan berbicara sebuah informasi atau isu yang cukup menarik, yaitu tentang kemilau tambang di tanah Papua. Berbicara tentang tambang, saya kira bukan hanya di Indonesia, apalagi di Asia, tetapi seluruh dunia itu memberikan mata dan perhatiannya kepada sumber daya alam, khususnya tambang di tanah Papua. Baik, saya akan perkenalkan tamu kita, narasumber kita pada kesempatan kali ini di podcast Jempolin Papua. Inilah dia Bung Gunawan Iskandar. Saya panggil Bung Gunawan saya ya. Ya. Bung Gunawan adalah saat ini sebagai sekretaris Dinas SDM Papua Tengah. Ya. Beliau dulu adalah ASN di Papua Induk dan kemudian mendapatkan amanah untuk memberikan karirnya, memberikan kapasitasnya untuk berjuang di Provinsi Papua Tengah. Mengapa Jempolin mengundang Bung Gunawan? Karena kami ingin ada informasi yang terbarukan tentang situasi dan perkembangan tambang di tanah Papua. Bung Gunawan, ini berbicara tentang tambang khususnya, ini memang sebuah isu yang seksi sebenarnya, dan saya kira semua mata memandang ke sana, bahkan dari jauh-jauh hari, apalagi dengan sekarang Papua Tengah memiliki Freeport, kemudian andil dari Papua Induk juga saya kira cukup besar untuk menghadirkan DOB dan sekarang dikelola sendiri oleh Papua Tengah begitu ya. Kira-kira pengalaman Bung Gunawan sendiri selama di Provinsi Papua, apa potensi yang bisa diandalkan dari sektor pertambangan minerba di Provinsi Papua, Papua Tengah, maupun Papua Pegunungan dan Selatan? Kira-kira. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam Jempolin. Terima kasih sebelumnya atas undangan untuk hadir di sini. Kebetulan memang kami dari Provinsi Papua Tengah dan sebelumnya memang saya di Provinsi Papua Induk, dan berdasarkan tahun 2022 kita telah dimekarkan menjadi 4 provinsi untuk Provinsi Papua. Dan saya pikir ini menjadi informasi yang sangat strategis sekali untuk kita informasikan kepada seluruh yang pemangku kepentingan, stakeholder yang ada di masing-masing DOB ini, termasuk di Papua Induk. Bahwa tema kita malam ini sangat luar biasa, kemilau tambang di Provinsi Papua secara general. Menarik gitu ya? Iya, jadi kalau bicara tentang tambang ini, memang Papua ini boleh dikategorikan karena mereka berkiblat terhadap Freeport. Padahal potensi sangat banyak dan sangat luas. Beberapa tahun terakhir dari saya bergabung di Provinsi Papua Induk, kita telah melakukan beberapa riset dan ini mengindikasikan seluruh yang ada di Provinsi Papua ini potensinya sangat banyak. Pertama itu yang bekas-bekas menjadi eksplorasinya PT Freeport. Bekas eksplorasi PT Freeport itu, Freeport mengeluarkan sekitar lebih dari 5 triliun, 5 juta US dollar itu untuk melakukan eksplorasi waktu itu. Eksplorasi? Dan itu ada di Provinsi Papua Tengah, Papua Induk, dan ada juga di Papua Pegunungan. Kita sebutkan saja beberapa bloknya. Ada blok Ular Merah yang di Waropen, yang belum tergali sangat sekali. Masuk di wilayah Papua juga itu Provinsi Papua. Terus ada blok Etna yang berada di antara Papua Barat dan Papua Tengah. Terus nanti ada blok Komopa, blok Wabu, dan beberapa blok yang ada di pegunungan. Begitu juga ada dari
aneka tambang. Iya. Aneka tambang itu ada di Papua Pegunungan, tepatnya di Kabupaten Pegunungan Bintang. Itu ada 4 blok aneka tambang, dan itu saat ini beberapa indikasi yang ditemukan itu adanya penambangan penambangan rakyat. Penambangan rakyat, ya. Yang kita kenal dengan di Korowai. Betul. Itu sebenarnya beberapa lahannya itu masuk di bloknya PT Antam yang 4 itu. Pada tahun 2019 kita telah mengeluarkan WPR, wilayah pertama rakyat, dikeluarkan dalam Kepmen 90 tentang wilayah pertambangan Provinsi Papua. Kita telah mengeluarkan WPR, itu ada sekitar, merevisi WPR itu ada sekitar lebih dari 30 WPR. Dan satu WPR itu sekitar 100 hektar. Seluruh Papua gitu ya? Iya, belum pemekaran gitu. Belum pemekaran. Jadi waktu itu ada, kalau di Jayapura ini kita ada yang di Buper, itu juga kita sudah masukkan karena ada pendulangan di situ. Terus di Korowai sekarang ini aktivitasnya lebih dari 10.000 orang pendulang. Dan mereka makanya waktu beberapa rekon kita, rapat koordinasi kita dengan kementerian, saya bilang satu-satunya penambangan rakyat yang paling canggih di dunia ini hanya ada di Papua. Kenapa begitu? Karena mereka penambang rakyat pakai helikopter. Iya. Jadi 4 helikopter itu parkir di Bovendigul hanya untuk melayani aktivitas penambangan rakyat. Dan lebih dari 10.000 saat ini. Di Papua Tengah kita ada di Baya Biru. Itu juga aksesnya hanya dengan pesawat dan helikopter. Yang di seputaran tambang yang ada di Mot Ada atau di Sungai Aikwa PT Freeport Indonesia, itu juga lebih dari 5.000 orang. Masuk daerah Timika berarti? Masuk Timika. Terus yang berikutnya saat ini yang paling saya sudah lakukan riset itu di Kerom. Itu Kerom itu ada lebih 3.000 lebih pendulang di atas. Bahkan kemarin kita prediksi ada sekitar lebih daripada 50 alat berat sudah naik ke atas. Itu yang menyebabkan pada 2 tahun terakhir ini kemarin solar sangat susah karena beberapa solar itu mereka ambil untuk suplai di alat-alat berat di Kerom. Itu pendulang semua yang mengindikasikan bahwa sebaran mineralisasi yang ada di Provinsi Papua seluruhan itu ada dan tersebar, dan ini tidak kita publis, kita tidak publish. Ini menyebabkan bahwa kita perlu tata kelolanya pengelolaan yang baik. Good governance-nya berarti. Good governance. Saya potong, Bung Gun. Berarti sebenarnya potensi itu yang sudah sering kita dengar di TV, dengar di media sosial, dengar di berbagai macam perkembangan yang dibicarakan di luar Papua, itu berarti benar adanya itu ya? Iya, benar. Dan nyata itu ya? Nyata. Jadi bahwa Papua ini ibarat raksasa yang sedang tidur lah. Dari sisi tambangnya. Kita memang tidak bisa pungkiri bahwa kita memang memiliki tambang yang sangat besar di Papua, se-Indonesia cuma hanya satu saja. Itu sangat miris sekali. Bahwa di Maluku Utara itu memiliki 200 izin tambang aktif. Bahwa di Kalimantan Timur memiliki izin tambang 400 lebih izin aktif. Aktif semua itu? Aktif semua. Tapi di Papua, kita hanya punya 1 freeport saja. Banyak eksplorasi, seperti kita punya eksplorasi di Papua Induk ini, ada Iriana Mutiara Idenbor, ada Kumamba Mining Pasir Besi, ada nikel Iriana IMM nikel, ada beberapa penambangan, ada batubara, blok-blok batubara yang ada di Mambramo, itu belum dikembangkan dengan baik. Sama dengan yang di Pegunungan Bintang, itu belum dikembangkan. Nah, ini yang menyebabkan kenapa sih kegiatan pertambangan yang tadinya eksplorasi ini mereka tidak tingkatkan menjadi operasi produksi. Ini saya pikir bahwa perlu ada beberapa stakeholder teknis yang sama-sama memikirkan dari sisi pemerintah, dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Kita punya satu benang merah yang hilang, yang hilang, sehingga kita tidak mengedepankan bagaimana investasi ini bisa berjalan dengan baik. Berarti sebenarnya berarti kita punya peluang besar untuk bisa menghasilkan PAD yang cukup luar biasa.
tidak hanya tergantung kepada dana otsus maupun dana APBN ya yang masuk ke Papua. Ya. Nah, kira-kira bagaimana menurut Bung Gun sendiri tentang sektor-sektor mana yang dari tambang ini yang khusus bisa peningkatan APAD untuk Papua? Kalau kita lihat khususnya ini kita di 3 provinsi ya. Provinsi Papua Induk, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Papua Induk ini kita ada punya emas, nikel, pasir besi, dan emas yang ada di Waropen. Itu yang belum kita kembangkan dengan baik. Sedangkan di Papua Pegunungan kita ada memiliki blok Antam. Ada tambang rakyat yang belum dikelola dengan baik. Ada, kalau Papua Tengah jangan tanya lagi. Ada Freeport di situ. Tapi yang kita kejar adalah selain Freeport, kita inginkan adalah adanya investasi baru selain Freeport. Selain Freeport. Kita inginkan bahwa ada Freeport kecil yang tumbuh sehingga memberikan multiplier efek perekonomian. Teman saudara-saudara kita di gunung ini mau tidak mau harus ada sentuhan investasi. Karena kalau tanpa ada investasi, daerah itu sangat sulit maju. Kalau kita mengandalkan APBD saja dan otsus apapun itu tidak dapat mendorong kemajuan suatu daerah itu dengan signifikan. Berat ya? Berat sekali. Makanya kita butuhnya adalah investasi di suatu daerah. Investasi itu yang memberikan perekonomian itu bisa berkembang yang cepat. Karena dengan adanya investasi itu adanya uang yang masuk di daerah itu. Yang kedua, adanya tenaga kerja, adanya serapan, adanya menggunakan beberapa kebutuhan-kebutuhan pokok yang dibeli di situ sehingga perekonomian itu berputar. Berputar lokal situ ya? Lokal. Itu contoh. Kita dengan pembangunan smelter di Jawa Timur 54 triliun. Bisa bayangkan itu 54 triliun itu berputar uang di situ. Kalau seandainya kemarin dibangun di Timika itu berputar uang di situ 54 triliun. Kita kalau membangun Urumuka 23 triliun. Dengan PLTA-nya menghasilkan lebih dari 5.000 megawatt. Sudah kita membangun PLTA di Mambramo dengan sektor kita merupakan daerah sektor industri di Mambramo Raya. Kita membendung PLTA Sungai Mambramo, kita menghasilkan lebih dari 5.000 megawatt, investasinya lebih dari 20 triliun, berputar uang di situ. Kalau kita menampak, jadi mau tidak mau kita harus kelola potensi yang ada di Provinsi Papua untuk menghasilkan investasi, berputar perekonomian sangat baik, bisa naik signifikan. Iya, itu harapan yang sangat luar biasa, dan saya kira memang menjadi tantangan dan cobaan serta kerja keras dari seluruh pemerintah, baik DOW baru maupun Provinsi Induk Papua. Nah, memang kita dengar juga bahwa semangat untuk menghasilkan PAD sendiri, semangat untuk kemudian bisa mengelola wilayah tambang sendiri, dan bisa juga menghasilkan tadi saya katakan PAD yang tidak terus tergantung dengan dana otsus dan APBN misalnya seperti itu. Tapi sekarang mungkin bisa diberikan informasi kepada kami begitu. Ini kan regulasi yang muncul semua kemudian dihandle oleh pusat langsung. Nah, posisi seperti ini bagaimana sehingga Pemda itu bisa membangun elaborasi dan kolaborasi dengan regulasi-regulasi yang ada, walaupun sebenarnya sudah dihandle semua oleh pusat. Ini yang kita lihat seperti itu. Memang dalam beberapa tahun terakhir ini regulasi itu selalu berubah-ubah. Apalagi sektor mineral dan batubara. Tapi tidak menutup semangat kita. Kan ada aturan yang kita bisa buat. Walaupun lelang ini di pusat, mineral logam semua sudah ditarik kewenangannya di pusat. Mineral logam semua di pusat sekarang. Di pusat. Tapi ada hal yang bisa kita manfaatkan. Kita memberikan rekomendasi. Rekomendasi bahwa daerah itu prospek, ini ada investor yang mau masuk. Kita berikan rekomendasi sehingga ini menjadi daftar lelang di pusat. Kita menyediakan data-data terdahulu, atau ini eksplorasi ada. Contoh kita di Provinsi Papua ini, ada pasir besi yang di Kumamba Mining yang di sana. Itu harus 90.000 hektar lebih. Kita ada Iriana Mutiara Edenborg. Itu yang eksplorasi ini saja, yang kecil ini saja, tidak usah besar, tidak usah banyak. Yang 2 atau 3 ini saja kita tingkatkan, kita panggil investornya, kita semangati dia bahwa dia tingkatkan jadi operasi produksi. Tapi itu sudah milik BUMD atau itu BUMD atau ada, itu kontrak karya. Mereka ini adalah IU kontrak karya yang sudah harus berubah jadi IUPK. Jadi Iriana Mutiara Edenborg ini salah satu keunggulan andalannya Provinsi Papua yang bisa kita kembangkan. Tapi saat ini sudah ada
aktivitas di dalamnya oleh peti pertambangan tanpa izin. Tanpa izin. Nah, itu yang kendala itu ya. Iya, terkendala. Kalau seandainya kita juga pemerintah masuk, kita kelola ini peti ini pertambangan tanpa izin atau IPR, kita keluarkan, kita legalkan mereka, kita punguti 2,5% dari keuntungan bersih mereka, itu menjadi PAD juga. Luar biasa, besar juga itu ya. Ratusan miliar. Itu. Berarti memang dibutuhkan strategi daripada pemerintah sebagai pengambil kebijakan itu, dan strateginya saya kira mungkin tidak kaku begitu ya. Tidak kaku dan pasti akan berkolaborasi regulasi dengan pemerintah pusat. Jadi mana mengenai kalau tambang rakyat itu kewenangan bisa di daerah. Daerah. Jadi kita hanya menerbitkan namanya WPR, kita minta di pusat. Kalau WPR sudah ditetapkan, kita keluarkan IPR di dalamnya. Kita keluarkan IPR, izin pertambangan rakyat untuk mineral logam emas ini, kita kelola dia, kita pasang pengawas, kita hitung keuntungan itu lumayan. Dan saya sudah melakukan hitungan itu bahwa kita ada kehilangan sekitar 200 miliar lebih dari tambang rakyat yang ada di Kero. Setiap tahun. Setiap tahun 200 miliar lebih. Wah, itu kalau dibagi penambahan PAD cukup besar. Itu baru satu sektor saja ya? Iya, satu sektor. Belum yang lain atau belum dikembangkan lagi yang lain kan? Nah, sekarang ini terus masyarakat masuk temuan-temuan kan? Iya, baik. Bung Gun, kemudian kalau berbicara tentang regulasi dan elaborasi dengan pusat, sepengetahuan Bung Gun atau sepengalaman Bung Gun melihat dinamika ini, kira-kira PAD-PAD yang masuk itu dari sektor tambang ini bisa meningkatkan ruang kerja dan lapangan kerja di provinsi Tanah Papua itu? Otomatis itu ya? Otomatis. Jadi kalau investasi pertambangan masuk, dia akan memberikan multiplier efek. Penyerapan tenaga kerja otomatis ya. Kita utamakan tenaga kerja lokal atau apa yang kita kembangkan. Yang kedua, mesin-mesin akan masuk. Uang akan berputar. Mau tidak mau, kita akan membeli sembako yang akan berputar di situ. Mau tidak mau mereka akan terima gaji. Jadi perekonomian itu berputar signifikan dan terjadi peningkatan. Perputaran uang sangat besar di situ dan ekonomi bisa bergerak maju ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa yang namanya investasi pertambangan itu padat modal dan padat risiko. Membutuhkan modal yang besar. Kalau seperti eksplorasi itu membutuhkan sampai ratusan puluhan miliar lah. Kalau dia sampai FS, feasibility study, dia membutuhkan sekitar berapa ratus miliar untuk buka, bahkan sampai triliunan. Tapi dengan duit dia buka kayak pelan-pelan kayak gitu, kita punya pemerintah punya andil. Kita harus memberikan welcome to investor. Jadi kita memberikan ruang pada mereka, masuk dulu, kerja dulu, jangan belum mereka apa-apa kita sudah saklek dengan aturan bahwa masyarakat terjadi penolakan, bahwa pemerintah menolak adanya investasi ini. Kita lihat dulu ruangnya. Kita harus buka juga ruang dengan pemerintah pusat bahwa prioritaskanlah untuk lelang-lelang potensi yang ada di provinsi Papua secara keseluruhan, sehingga ini bisa meningkatkan perekonomian yang ada di kita. Ini kan infrastruktur kita sangat belum tembus sampai di gunung-gunung kan, belum terlalu signifikan, sehingga di atas itu harganya mahal-mahal. Jadi banyak sektor yang kita bisa kelola. Di samping itu mungkin SDM pertambangan kita juga belum terlalu banyak ya. Itu juga salah satu kendala kita sih. Memang kalau kemudian kita membuat list kendala yang ada cukup banyak saya kira juga. Mungkin di samping keamanan, di samping itu juga masalah hak ulayat adat dan sebagainya, dan juga tadi tentang regulasi-regulasi yang harusnya menjadi hal yang mudah di tingkat pemerintah karena pengambil kebijakan jangan dipersulit begitu. Memang ketika investor masuk di dalam satu daerah, hal pertama yang diyakinkan kepada investor adalah kepastian hukum. Kepastian hukum, betul ya. Mereka mendapatkan legal standing dan tidak banyak pungutan-pungutan. Artinya beberapa belum mereka beroperasi, saya sudah ada retribusi ini, sudah ada pajak ini, sudah ada
DP ini, uang muka. Jadi pusing juga dong investor. Investor bilang, loh kita nih belum juga kita makan, kita masih buang-buang seluruh ini, masih loyal segala macam, kita sudah dipalak kiri kanan. Ini yang menyebabkan investor itu sulit masuk di Papua. Karena untuk berinvestasi di Papua itu 10 kali lipat harus duitnya lebih besar ketimbang dia investasi di Sulawesi sama di Kalimantan. Lebih besar berarti. Lebih besar. Investasi di Papua memang potensi besar, tapi resiko juga besar. Apalagi ketika mereka sudah keluar duit banyak, eksplorasi, terus tiba-tiba barangnya dibakar-bakar. Nah, ini juga salah satu kendala faktor keamanan kita. Jadi ini yang menyebabkan investor untuk masuk di Papua berpikir harus 10 kali lipat. Memang berarti apa in the front, orang paling depan memang pemerintah daerah sebenarnya. Garda di depan harus pemerintah. Pemerintah menjamin mereka kepastian hukum. Pemerintah menjamin mereka mendapatkan keleluasan dalam berinvestasi. Mereka menjamin keamanan. Jadi pemerintah menjamin keamanan buat investor. Pemerintah menjamin bahwa itu yang harus disosialisasikan ke masyarakat. Makanya sekarang ada program bahwa harus ada BUMD yang terlibat untuk investor. Sehingga ada saham pemerintah daerah, di situ ada masyarakat punya saham juga. Mereka join dengan pihak ketiga investor, lahirlah satu perusahaan joint venture. Jadi joint venture ini mereka sama-sama punya kepentingan di dalamnya, bahwa ada pemerintah daerah punya saham, ada investor punya duit di sini, sehingga bisa kelola dengan baik. Nah, itu yang formula-formula ini yang kita harus sama-sama kolaborasi dengan pemerintah pusat. Bahwa pemerintah pusat juga harus jangan hanya membangun Sulawesi smelternya, tapi bangun juga smelter di Papua. Kita harus menyiapkan fasilitas, sarana-sarana kita, bahwa ada potensi energi kita. Mambramo sebagai potensi PLTA terbesar nantinya. Kita bisa bangun di sana era industri di situ. Saya potong. Kalau misalnya smelter, mungkin ada informasi smelter akan mau dibangun di Fak-Fak. Tetapi ada juga kemudian pemerintah Papua Tengah lewat itu minta untuk dibangun di Timika misalnya. Apa dampak yang menguntungkan bagi Papua Tengah, Papua dan seluruh wilayah yang ada di tanah Papua? Saya pikir sama saja, mau bangun di Fak-Fak, saya sumber dayanya ada Timika. Tinggal mau bangun di Timika juga sah saja, mau bangun di Fak-Fak, itu kan kebijakan pemerintah pusat. Kita tidak bisa bantah itu. Kalau pemerintah pusat itu memang mau arahkan ke Fak-Fak ataupun di Timika, tinggal dibagi saja produksinya. Kan tambang itu kan ada potensi. Blok Etna itu juga kalau kita kembangkan ya itu sangat dekat dengan Fak-Fak. Kaimana dia? Kaimana dan lain-lain. Kalau di Timika kemarin mereka bilang harus tingkatkan produksinya sehingga dibagi saja. Berapa produksi di sana, berapa yang di Timika. Sah saja, tergantung daerahnya. Mau welcome nggak terhadap pembangunan smelter? Paham saya. Dan sampai ketika investor mau bangun smelter, saya mau bangun smelter nih, terus terjadi penolakan masyarakat. Nah itu yang investor akan tarik diri. Memang berarti kalau semua mau jujur dalam bekerja, itu tinggal komunikasi komunikasi semua pihak, lalu proses membagi kue ini seperti apa itu kan sudah diberikan contoh oleh Freeport misalnya kemarin dengan beberapa pembagian itu. Mungkin itu bisa menjadi acuan juga untuk bisa seperti dia bangun smelter di Gresik. Itu kan kapasitas di Gresik itu kan 1,3 juta ton. Jadi kalau dia bangun di Fak-Fak sama di Papua, berarti Freeport bisa tingkatkan produksinya menjadi 2 sekian ton. Jadi berapa ribu ton yang dibagi di sini, berapa bangun di smelter di Timika, berapa bangun di Fak-Fak, tinggal produksinya kita bagi. Sah-sah saja. Semua bisa, tergantung daerahnya saja. Siapa yang welcome to investasi, siapa yang welcome to investor, siapa yang welcome to smelter. Dan pemerintah pusat memonitor itu ya? Memonitor itu. Ketika terjadi penolakan, pindah. Kasus seperti smelter di Timika kan, 2015 kan kita sudah mensosialisasikan itu untuk pembangunan smelter di Timika, tapi terjadi penolakan segala macam, sehingga pindahlah di Gresik. Nah, ketika peletakan batu pertama di Gresik, dia jolak. Kita presentasikan 2015, 2014 kita sudah buat master plan smelter di Timika. Ini master plan-nya 100 hektar
potensi energinya dari Urumuka. Urumuka 5.000 megawatt. Sudah ada energinya, sudah ada smelternya. Ini clock. Iya, iya. Untuk kita bangun di Timika sah saja. Sudah ada amdalnya. Sudah bisa Sudah semua, kita ya? buat sebenarnya. FSI kita sudah hitung semua. Sehingga mau bangun di Timika, mau bangun di Fakfak sah-sah saja. Ini tinggal kita bagaimana mengelaborasi bahwa masyarakat menerima nggak investasi ini, masyarakat menerima nggak pembangunan smelter. Itu aja. Baik, terakhir berarti komunikasi kepada publik atau masyarakat itu menjadi penting. Iya. Dengan dewan adatnya, dengan masyarakat adatnya, pemerintah lokal, ya, provinsi, kabupaten, berkomunikasi juga. Karena saya melihat kadangkala provinsi sudah oke, di kabupatennya terjadi penolakan. Betul, ya. Atau di kabupaten merasa bahwa ini wilayah saya, kan gitu. Padahal kalau semuanya duduk dengan tenang, semua duduk dengan berbicara yang baik, maka saya kira masyarakat di seluruh tanah Papua ini bisa menikmati hasil sumber daya alamnya. Ya. Baik, Bung Gun, saya kira ini pertanyaan terakhir dan mungkin kira-kira apa yang bisa Bung Gun berbagi dengan kita untuk kita sampaikan kepada publik agar baik pemerintah lokal, kabupaten kota, pemerintah provinsi di wilayah-wilayah DOB ini dan juga masyarakat Indonesia tentang potensi-potensi tambang yang ada di tanah Papua ini dan kira-kira welcome-nya dilihat dari sisi pemerintah seperti apa? Pertama, kita di Provinsi Papua ini sudah punya data komplit sebenarnya. Sebaran mineralisasi di seluruh Provinsi Papua ini sudah ada sebenarnya. Dari data Belanda, data eksplorasinya PT Freeport, dari data-data waktu tahun 90-an dilakukan eksplorasi. Tinggal bagaimana kita meningkatkan dia saja. Data-data ini kita pastikan areanya, daerah masuk di provinsi mana, tinggal kita publish. Kalau kita tidak publish, data ini tidak laku. Seperti ibarat gini, barang ini seperti kasus ini tema kita kayak kimilau. Berlian lah, berlian atau emas itu kalau ada di alamnya dia sama dengan batu, sama dengan tanah. Tapi kalau kita ambil, kita olah dia jadi mineral. Ini berlian, ini emas, dia jadi nilai berharga. Besar sekali itu. Berharga. Nah, begitu juga dengan data. Data ini kalau kita sembunyi-sembunyi saja, tidak kita korek-korek, dia akan menjadi begitu saja. Tapi kalau data ini kita publish, kita sosialisasikan, kita berikan kasih tahu pemahaman, kita buka investor silakan berinvestasi, ini ada emas, ini ada batu bara, ini ada potensi PLTA, ini ada nikel, ini ada pasir besi, silahkan tambang, ini silakan eksplorasi, ini kita jualan. Pemerintah harus mengeksplor ini, mempublish ini, data-data ini sehingga menarik. Ibarat tidak ada gula baru ada semut datang. Jadi inilah gula-gulanya Papua. Kita bicara Papua kaya-kaya tapi kita tidak publish, sama saja nol. Kita hanya punya satu tambang. Freeport saja. Freeport saja. Kasihan, yang kita inginkan adalah Freeport kecil ini lahir, tumbuh di Papua sehingga memberikan dampak terhadap pembangunan dan perekonomian di Papua keseluruhan. Jangan hanya jargon ya. Papua tanah kaya. Mati di lumbung padi. Tapi kita tidak bisa membuktikan. Inilah pemerintah daerah, entah kabupaten, provinsi masing-masing mempublish kekayaannya, mensosialisasikan sehingga investor tertarik. Oh, ada emas itu. Oh, ada batu bara. Oh, ada nikel di situ. Seperti kemarin saya menemukan ada nikel. Saya mendapatkan nikel. Saya sudah mengukur di laboratorium 1,2%. Besar. Itu kalau saya publish di media, orang nikelnya di mana, daerah mana, berapa kadarnya, silakan. Itu yang kita perlu elaborasi, kita kolaborasi antara beberapa stakeholder pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus mempublish data-datanya, mempublish potensinya sehingga investor itu bisa masuk. Baik. Terima kasih Bung Gun. Siap. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, ini tadi diskusi kita singkat dengan Bung Gunawan. Seharusnya masalah ini kalau kita bahas bisa 3-4 jam karena begitu mendetail. Belum lagi kalau beliau keluarkan data-datanya begitu. Nah, tapi ini merupakan bagian informasi yang kita bisa sampaikan lewat Jempolin Papua. Artinya apa? Bahwa sumber daya alam tanah Papua ini tidak bisa kita hanya simpan-simpan saja seperti seorang gadis cantik yang kemudian kita tidak mengeluarkan gadis itu untuk bisa dilihat oleh cowok-cowok ganteng di luar sana. Sehingga tidak laku nanti gadis cantiknya. Tapi bagaimana kita bisa bawa nona manis itu sehingga bisa dilihat orang dan mereka bisa tertarik. Nah,
tanah Papua dengan berbagai macam sumber daya alamnya, termasuk Kemilau Tambang yang kita punya tema pada hari ini harus disosialisasikan, dipamerlah oleh pemerintah daerah, tapi dengan data yang akurat, data yang sempurna, dengan teknologi yang sudah semakin canggih sekarang ya, Bung Gun. Nah, dan saya kira Dinas SDM di tanah Papua harus siap jati dirinya untuk bisa kemudian mengembangkan itu. Dan ini diskusi kami dengan Bung Gunawan, nanti kami dari Jempolin Papua akan mengundang secara khusus juga dari Dinas SDM Provinsi Papua. Kita berbicara lebih khusus lagi tentang wilayah tambang atau sumber daya alam di Provinsi Papua. Nah, saya sampaikan juga bahwa Bung Gunawan ini memiliki kapasitas yang cukup baik menurut pemantauan Jempolin, sehingga ini bisa kami menjadikan referensi untuk bisa kita meminta informasi, meminta pendapat, dan juga meminta saran dari Bung Gunawan untuk kita sampaikan kepada publik. Karena beliau catatan Jempolin sangat independen, kemudian ruang kerja dan kapasitas serta kapabilitas beliau untuk membangun tanah Papua ini cukup luar biasa, dan kami bersyukur kepada pemerintah bisa mempromosikan beliau untuk menjadi sekretaris, dan semoga ke depan bisa memegang jabatan yang lebih strategis lagi untuk bagaimana membangun tanah Papua, khususnya sumber daya alam di tanah Papua sesuai dengan kapasitas yang beliau miliki. Ya, ini bukan promosi tapi ini bagian daripada menginformasikan yang benar. Tetap profesional. Tetap profesional. Baik, Bung Gun, saya kira ini yang bisa kita sampaikan kepada publik. Terima kasih atas waktu dan ruangnya. Bapak, Ibu, Mama, semuanya selamat akhir daripada perjumpaan kita kali ini, dan inilah salam Jempolin.